Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menampilkan hasil praktek kerja saya untuk sesi 2, yaitu tentang pemrograman. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita pahami terlebih dahulu gambar kerja. Dari gambar kerja tersebut kita dapat menyimpulkan pisau apa saja yang kita gunakan, seperti kalau di sini yang digunakan adalah end mill ukuran 12 mili, end mill ukuran 10 mili, end mill ukuran 6 mili. Kemudian NC drill ukuran 10 mili ke drill ukuran 4,2 mili dan tapping ukuran M5. Setelah kita menyimpulkan toolnya atau kita menentukan tool yang kita gunakan, kemudian langkah-langkah urutannya dalam proses pengerjaan. Yang pertama adalah untuk face mill, yang kedua adalah untuk radius dan chamber. Di sini ada radius 5, chamber 2 dan radius 4. Selanjutnya ada rectangle pocket yang berbentuk kotak, kemudian circular pocket, kemudian contour milling, dan slot atau circum slot. Ini ada 3. Selanjutnya ada center drill, deep hole drill, dan tapping. Itu adalah langkah-langkahnya. Kemudian kita ke sinumeriknya. Di sinumerik ini kita memanggil program yang sudah saya buat. Jika kalian ingin membuat baru, itu bisa mengeklik new, buat namanya, dan kita menuliskan proses-prosesnya. Karena saya sudah membuat di sini praktek 2 dia, saya ambil programnya. Nah, di sini sudah ada. Oke, dari awal. Nah, di sini ada kepala program, ada G17, G90, G54 dan G71, di mana dia menggunakan sistemnya absolute. Kemudian ini adalah offsetnya, kemudian ini adalah ukurannya dengan milimeter. P1, D1, M6 pemanggilan untuk tool 1, S2000 untuk putaran spindlenya adalah 2000 rpm, spindle on searah jarum jam. G94 adalah feeding dengan satuan milimeter per menit. Di sini feedingnya menggunakan 500, dan M08 adalah coolant on. Selanjutnya ada G00, X100, Y100 dan Z100. Di sini adalah posisi awal pisau. Ini adalah posisi aman, dan nanti kita akan kembali ke posisi ini. Kita ke proses atau langkah-langkah dalam pembuatan benda kerja itu. Yang pertama adalah face mill. Kita lihat face milling, kita buat namanya. Kemudian ini adalah parameter di face mill, kita bisa melihatnya di sini, recom. Nah, ini adalah parameternya. Kemudian supa G00 Z100, supa G00 X100 Y100. Ini adalah kembali ke posisi awal pisau itu. Kemudian ini akhir face mill. Langkah kedua atau proses kedua adalah membuat radius dan chamber, RND atau CHR. Karena tool yang kita gunakan itu berubah, maka spindlenya kita matikan dulu, coolantnya kita matikan dulu, baru kita panggil T2. Kita menuliskan lagi RPM-nya, spindlenya, dan feedingnya maupun coolant aktifnya. Ini adalah titik-titik di mana kita membuat radius. Kita tahu prosesnya adalah di sini. Coba kita lihat. Nah, dari ini jalan, kemudian membuat radius, membuat chamber, garis lurus, dan membuat radius lagi. Nah, di sini ada poinnya nih, R5, C2 dan R4. Setelah itu, kalau sudah berakhir, kita amankan ke supa lagi, dan ini adalah sudah akhir radius. Langkah ketiga ada rectangular pocket. Rectangular pocket itu kita menggunakan T1, karena tadi kita menggunakan T2, kita panggil T1-nya dengan mematikan spindle dulu dan matikan coolant. Kemudian kita panggil T1, kita masukkan RPM-nya. Ini kita masuk ke programnya si rectangular pocket.
ada dua program, yaitu rafting atau rocking dan finishing. Kalau sudah berakhir kita ke SUPA lagi. Kemudian proses keempat itu circular pocket. Circular pocket itu hampir sama dengan rectangular pocket, hanya mungkin bentuknya yang berbeda ya. Itu pun ada dua, rafting dan finishing. Kemudian kontur milling. Kontur milling di sini ini adalah parameter yang diisikan. Kita lihat, nah ini. Setelah diisi, kita ke langkah yang keenam adalah membuat slot. Slot itu kita menggunakan T3, maka kita matikan spindle-nya dan coolant-nya, kita panggil T3-nya dan masukkan RPM. Ini adalah parameter untuk slot. Nah, di sini ada. Kemudian setelah circum slot ada center drill menggunakan T4 sama seperti tadi. Kemudian ada deep hole drill, deep hole drilling, kita menggunakan T5, prosesnya sama, kita matikan spindle sama coolant-nya, kemudian kita panggil T5. Ini adalah parameternya. Kemudian yang terakhir adalah tapping. Tapping menggunakan T6, spindle mati, coolant mati, panggil T6, kemudian masukkan parameter kecepatan spindle-nya. Ini adalah parameter untuk di tapping. Nah, di sini sudah ada. Kemudian berakhirnya sebuah program. Ini adalah pengetikan untuk menggambar sebuah pocket. Setelah kita menulis, kita bisa mensimulasikan apa yang kita isikan dari parameter-parameter itu. Caranya untuk simulasi, jok ini kita rubah menjadi auto. Setelah jadi auto, kita simulasi. Oke, di sini kita matikan dulu delete window-nya. Kemudian kita coba simulasikan. Yang pertama adalah face mill. Nah, ini adalah titik awal benda kerjanya, Z100, X100 dan Y100. Kemudian dia baru melakukan face mill. Yang diharapkan nanti dia akan kembali ke titik awalnya, titik aman pisau. Nah, dia sudah kembali ke titik awal. Kemudian langkah kedua adalah radius, chamfer, dan radius tadi. Kemudian rectangular pocket. Setelah rectangular pocket, di sana nanti ada circular pocket. Nah, ini sudah berjalan circular pocketnya. Setelah circular pocket nanti ada kontur milling. Nah, ini kontur millingnya. Nah, oke. Setelah kontur milling, kita ke circum slot. Nah, ini circum slot 1, 2, 3. Kemudian setelah itu kita buat center drill-nya. Oke, center drill, kemudian deep hole drill, dan yang terakhir adalah tapping. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.